Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianur Ardiansyah dengan NIM 029 dari TRO kelas A. Kali ini saya akan mensimulasikan percobaan pada mata kuliah Computer Vision di percobaan modul kedua gitu, di mana pembentukan citra image processing ya, image formation. Di sini ada 20 percobaan dan beberapa tambahan dan satu project untuk nanti akan saya simulasikan. Oke, yang pertama-tama kita bisa terlebih dahulu, mana kita harus mendownload semua gambar yang sudah disediakan pada video, mana kita bisa run saja, run download dari image yang kita gunakan nantinya di percobaan. Nah, ini udah selesai. Maka dia akan menghasilkan dari image ini, dimana dia akan menghasilkan dari babon, terus ada nih build-in CV, kemudian ada dokumen, terus ada gedung dan kotak warna. Nah, ini adalah gambar-gambar yang telah tersedia gitu di program Python gambar tadi. Selanjutnya kita langsung di percobaan yang pertama saja untuk mempersingkat waktu, dimana pada percobaan ini tujuannya yaitu menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal untuk dengan menggunakan matriks, translasi, dan CV2 warp affin gitu. Nah, konsep translasi yaitu perpindahan fokus pixel gitu. Dia M1 T0 TX dan 01 TY gitu. TX geser secara horizontal, terus TY geser secara vertikal bawah dan atas. Mungkin langsung aja kita coba biar kita tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Terus ini masih dari loading dari percobaan yang pertama yaitu translasi gambar. Nah, ini beberapa library yang digunakan. Terus dia akan mencari gambar-gambar yang akan ditampilkan gitu pada percobaan ini, yaitu gambar dari gedung. Terus kita coba cari. Nah, ini adalah hasilnya. Dimana ini adalah hasil dari translasi gambar, dimana originalnya ini seperti ini. Kemudian ini adalah translasi kanan atau potongan dari yang ke kanan. Ini translasi yang bawah, ini translasi kiri atas, dan ini translasi kanan bawah. Untuk merapikannya bisa dirapikan yaitu dengan tick layout supaya bisa sedikit terlihat gitu. Nah, ya, biar dari bagus ya, seperti ini. Oke, lanjut di percobaan yang kedua yaitu rotasi sudut bebas, di mana tujuannya dari percobaan ini yaitu merotasi gambar dengan sudut bebas menggunakan metrik dari rotasi gitu. Langsung saja kita run saja programnya dan kita lihat hasilnya. Mungkin di sini dari VS Code ini juga tersedia dari Copilot, di mana ketika nanti dari teman-teman ada error gitu ketika running, maka bisa dimanfaatkan dari Copilotnya untuk memperbaiki gitu bug atau program yang error tersebut gitu. Nah, ini adalah hasil dari percobaan kedua, di mana originalnya seperti ini, rotasi 45 derajat, rotasi 90, rotasi 135, dan 30 derajat tanpa crop. Nah, ini hasil dari percobaan kedua, yaitu rotasi sudut bebas, untuk melihat gambar di rotasi secara bebas. Selanjutnya percobaan yang ketiga, ya ini tujuannya itu memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala dan membandingkan metode interpolasi gitu. Nah, yang ketiga ini percobaannya dengan nama scaling dan zoom. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil dari percobaan yang ketiga. Ini original seperti ini. Ketika 0,5 kecil, nah ini seperti ini. Nah, ini ya 2 kali lebih besar. Ini zoom 2 kali, zoom 3 kali, interpolar. Nah, hasilnya. Jadi kita akan melihat dari zoom, scaling dan zoomnya. Akan seperti ini dari gambar yang sudah dipakai gitu. Terus ketika teman-teman ingin mengganti gambarnya bisa di programnya gitu. Nah, ini biasanya bisa dirubah sesuai dengan keinginannya. Nah, kita lanjut coba yang keempat. Ini ada transformasi affine,
Tujuannya itu menerapkan transformasi affine yang mempertahankan garis paralel. Nah, ini kita coba hasilnya seperti apa. Untuk gambarnya yang digunakan building CV gitu atau dari gedung. Nah, ini transformasi affine ini dia menghasilkan dari keempat gitu. Untuk original, affine 3 titik, share plus translasi, ini rotasi 25 derajat dan scale 0,8. Nah, seperti ini. Oke, terus kita lanjut ke percobaan yang kelima aja. Oke, ini ya sedikit like. Oke, di percobaan yang kelima ini ada transformasi perspektif, di mana tujuannya yaitu menerapkan transformasi perspektif menggunakan matriks 3x3. Nah, kita langsung saja bagaimana hasil dari percobaan ini. Nah, ini masih running ya, di sini terminalnya masih run dari programnya. Nah, ini udah terlihat. Nah, ini hasil dari transformasi perspektif ini ada original, perspektif sumber, koreksi perspektif, bird eye view. Dia seperti memberikan beberapa perspektif gitu. Oke, cukup kita langsung ke kalibrasi checkboard kamera di percobaan yang ke-6. Yaitu tujuannya yaitu memahami proses kalibrasi kamera menggunakan checkerboard. Checkerboard ini seperti papan untuk catur. Nah, ini nanti kita akan coba di kalibrasi hasilnya akan seperti apa. Nah, ini kita masih running. Nah, ini dia akan menghasilkan dari dua checkboard gitu atau dua papan, di mana checkboard sintetis terdeteksi dan corner yang terdeteksi atau parameter kalibrasinya. Nah, ini kalibrasi total. Nah, ini dia seperti kalibrasi yaitu membandingkan nilai sesungguhnya dengan nilai set point. Oke, langsung next. Coba selanjutnya itu proyeksi 3D ke 2D. Itu tujuannya itu memahami proyeksi titik 3D ke bidang gambar 2D. Nah, ini kita lihat saja bagaimana hasilnya. Nah, ini masih loading. Nah, ini masih loading ya, teman-teman. Cukup berat ya. Nah, ini dia percobaan yang ketujuh ini menghasilkan seperti ini. Dimana awalnya proyeksi kubus 3D, kemudian proyeksi sumbu XYZ, nah, dan menghasilkan dari multi viewpoint. Nah, seperti ini. Oke, next, kita cukupkan. Nah, kita lanjut ke percobaan ke-8, yaitu sharing dan refleksi. Tujuannya memahami sharing, geser miring, dan refleksi cermin sebagai transformasi geometri khusus dalam keluarga affine. Nah, ini dia ada beberapa percobaan, yaitu sharing horizontal, menghasilkan dari 5 gambar, terus ini 8A, terus juga dia akan menghasilkan lagi, nah ini percobaan dari 8B, sharing secara vertikal, ada menghasilkan dari 5 gambar juga, terus kemudian, nah dia ini refleksi gambar, nah ini refleksi seperti cermin ya. Nah, ini ada horizontal, flip H, flip V, flip H plus V, dan diagonal. Terus ada lagi efek artistik share dan refleksi yang seperti ini. Nah, ini sudah cukup dari percobaan yang ke-8. Kita lanjut di percobaan yang ke-9, yaitu komposisi transformasi. Memahami tujuannya memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabungkan melalui perkalian matriks mungkin 3x3. Nah, ini tujuan dari percobaan yang ketiga. Nah, ini dia ada beberapa percobaan juga. Ini yang pertama ada urutan transformasi, nol komutatif. Nah, hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya, nah dia menghasilkan dari komposisi S, RT, percobaan yang ke-9B. Terus ada lagi. Nah, ini hasil yang ketiga, komposisi bertahap, hasil dari percobaan 9C. Ini menghasilkan original, rotasi, share 0,2, scale 0,8. Nah, cukup percobaan yang 9. Lanjut di percobaan yang ke-10,
dia ada distorsi lensa. Tujuannya memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata. Oke, ini masih loading dari percobaan running gambarnya. Nah, ini ada beberapa percobaan 10A, barrel vs Vicus pin cushion distortion, ada 5 gambar. Terus, next. Selanjutnya ada percobaan 10B distorsi tangensial. Nah, seperti ini. Nah, ini yang C itu distorsi lensa pada foto nyata. Nah, ini foto asli, terus dibandingkan dengan barel, cushion, terus kombinasi dari kedua. Oke, cukup. Kita lanjut di percobaan yang ke-11, di mana ada koreksi distorsi lensa. Tujuannya yaitu mengoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Nah, ini percobaan dari yang ke-11. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, ini sudah keluar. Nah, ini ada koreksi distorsi. Undistort, vs remap. Nah, ini aslinya seperti ini. Dan setelah distorsi hasilnya seperti ini. Nah, ini koreksi dari undistort. Terus ada koreksi remap. Nah, terus lanjut selanjutnya ada pengaruh parameter alpha. Nah, ini pengaruhnya percobaan yang ke-11B. Terus ada lagi yang ketiganya ada visualisasi vektor distorsi. Nah, ya. Oke. Nah ini vektor distorsi pada distortion hasilnya seperti ini. Beli bintang di tengah, terus ada beberapa gambar panah. Yang terakhir, selanjutnya yang terakhir ke-12 ada sampling dan aliasing. Aliasing. Nah, tujuannya memahami fenomena aliasing saat gambar di downsample tanpa filter anti aliasing yang tepat. Nah, ini ada percobaan yang ke-12 downsample 4 kali aliasing vs anti aliasing. Nah, ini hasilnya seperti ini. Semiras, hasilnya seperti ini, seperti aliasing, linear, terus Gaussian linear, ada interarea. Nah, oke, terus lanjut. Nah, ini ada percobaan sama aliasing vs aliasing. Kembali dengan 8 kali atau lebih zoom atau lebih dekat. Nah, terus masih ada lagi 4 kali dengan menggunakan garis diagonal. Ini kan ada garis diagonalnya seperti ini. Terus nah ini garis diagonal yang 8 kali, dan 4 kali. Terus yang terakhir ada pola Moir. Nah, ini pola Moirnya bisa alih-alihkan seperti ini. Terus ada lagi pengaruh sigma Gaussian. Nah, ini nanti seperti ini. Blue alpha 0,5, alpha 1,0, 2,0, dan 4,0. Oke, cukup di percobaan yang ke-12. Kita lanjut di percobaan yang ke-13, ada interpolasi gambar, yaitu memahami dan membandingkan metode interpolasi yang digunakan saat gambar diresize, dirotasi, dan ditransformasi. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ini hasilnya 4 hasilnya seperti ini. Terus ketika 4 kali di nearest atau lebih dekat, nah ini hasilnya seperti ini. Terus ada itu tadi di upscale ya, sekarang di downscale, dikurangi dari kualitas dari gambarnya, kualitas dan kekuatannya. Nah, terus bagaimana jika dirotas 30 derajat dengan berbagai interpolasi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, lanjut di percobaan yang ke-14, di mana ini ada image piramid. Tujuannya untuk membangun dan memahami Gaussian piramid dan Laplacian piramid sebagai representasi multi skala gambar. Nah, ini Gaussian piramid dapat level 0 sampai level 4. Oke, next ada Laplacian piramid dan rekonstruksi. Nah, ini hasilnya seperti ini hasilnya.
Terus ada lagi piramid blending. Nah, ini blending di blend lah, dibandingkan. Nah, ini seperti ini. Oke, cukup di percobaan yang ke-14. Kita lanjut di percobaan yang ke-15. Ada koordinat polar dan log polar. Tujuannya mengonversi gambar dari koordinat kartesian ke polar dan log polar untuk aplikasi. Untuk aplikasi seperti iris recognition dan rotation variant matching. Nah, ini ada transformasi linear polar. Ini seperti ini. Cartesian, linear polar, background konstruksi. Nah, seperti ini. Terus yang kedua ada log polar transform. Nah, seperti ini. Ketiga ada translasi di log polar. Nah, seperti ini. Terus ada aplikasi unwrap dari iris. Nah, seperti ini ya. Oke, cukup. Percobaan yang ke-15. Lanjut. Percobaan ke-16. Ada remapping dan efek custom. Tujuannya membuat transformasi gambar fleksibel menggunakan CV2 remap dengan custom lookup map untuk efek artistik. Nah, maksudnya seperti ini ya. Ya, seperti ada gelombangnya nih. Seperti dengan gelombang, besaran, kaca pembesar, AI, dan galaxy. Nah, kan cukup di percobaan yang ke-16. Selanjutnya ada percobaan 17. Nah, ini koreksi gamma dan transformasi power light law. Memahami dan menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia. Nah, ini tujuan dari percobaan dari ke-17. Kita langsung saja bagaimana hasilnya di percobaan yang ke-17. Nah, ini kurva dari transfer gamma ya membentuk garis seperti garis diagonal, kurvanya bentuknya seperti ini. Terus ada variasi dari koreksi gamanya. Nah, ini biasanya seperti ini. Nah, ini ada perbaikan foto gelap dengan gamma. Nah, ini mencerahkan foto dari gelap ya awalnya tadi. Terus ada histogram sebelum dan sesudah gamma. Nah, ini hasil dari grafiknya ini bagaimana hasilnya seperti ini. Terus ketika digelapkan atau dicerahkan. Nah, oke, lanjut ke percobaan 18. Dia ada transformasi intensitas. Tujuannya mempelajari transformasi intensitas piksel per piksel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gambar. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan kurva gamma tadi, cuman ada negatifnya di sini, terus ada piecewise. Nah, oke, lanjut. Yang kedua ada perbandingan transformasi. Semua transformasinya dibandingkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dibandingkan asli, negatif, top transform, power, piecewise, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada histogram global plus kelas D. Nah, ini hasil yang ketiga. Nah, ini dia menghasilkan dari grafik juga. Nah, ini cukup. Terus dua yang terakhir ada yang disebut citra sintesis, yaitu membuat pola-pola gambar standar yang biasa digunakan sebagai target uji untuk mengevaluasi kualitas algoritma pengolahan citra tanpa bergantung pada foto nyata. Oke, di sini percobaan pertama yaitu pola citra sintetis. Nah, ini ada tiga spot, menstar, John flat, tapi miring, geser 2D dan nah bisa dilihat kembali. Nah, ini kalau misal merapikan dari gambarnya, misal dari scalingnya jelek, nah dia bisa maka bisa seperti ini. Atau ketika teman-teman nggak ingin manual, maka bisa dipromkan saja di Copilot ini suruh merapikan dari scanning. Nah, ini ada jenis-jenis noise. Nah, di sini ada 5 noise. Terus ada pola sintetis ya seperti ini. Nah, ini cukup. Terakhir ada Arupo marker, yaitu deteksi dan estimasi pose marker Arupo. Tujuannya memahami cara kerja fiducial marker untuk lokalisasi kamera dan overlay 3D. Biasanya digunakan untuk AR sederhana. Nah, nih hasilnya seperti ini marker darinya. Seperti barcode ya, cuman ini seperti potongan barcode yang lebih besar. Terus ada lagi hasil yang, nah ini
hasil deteksinya. Ini paper Urgo aslinya. Nah, ini deteksi for marker. Terus ada estimasi pose dan overlay. Nah, oke, cukup itu dari ke seluruh percobaannya. Selanjutnya ini ada project dari percobaan modul yang kedua, di mana di sini sesuai deskripsinya yang diberikan. Di sini ada beberapa soal cerita. Ada sistem dokumen scan kantor, augmented reality sederhana dan sebagainya. Di sini ada apa ya, parameter lah untuk dari project yang akan dibuat. Nah, dan di sini saya telah memilih dari sistem dokumen scanner kantor kelompok kami maksudnya. Nah, di sini seperti kita akan men-scan dari dokumen, kemudian hasil yang akan dihasilkan ini sama gitu, kurang lebih sama gitu dari hasil inputnya. Nah, ini sudah dibuat, di mana ini adalah project scan dokumen dokumen scanner. Nah, dia awalnya menggunakan konfigurasi JSON kamera template dari JSON. Nah, ini tadi sudah dilakukan gitu. Cukup panjang gitu dengan mendownload beberapa dukungan. Terus ini ada inputnya, input dari dokumen yang akan di scan, kemudian nanti outputnya. Nah, ini. Nah, ini ya programnya. Programnya ini ada scanner dan utils atau sebagai pendukung lah, pendukung dari scannernya. Nah, ini program utamanya ada di sini, yaitu dia akan men-scan dari dokumennya. Ya, ini jalankan Python scanner, input dan output ini. Nah, ini opsionalnya kalibrasi konfigurasi JSON DPI 300. Terus ada utils atau pendukungnya ini fokus pada mendeteksi kontur dokumen, mengoreksi perspektif, autogamma, undisort atau koreksi lensa. Nah, ini programnya kurang seperti ini. Kurang lebih mencakup dari seluruh percobaan ya, teman-teman. Nah, di sini percobaan yang ke project yang telah didiskusikan dibuat. Nah, ini hasilnya. Mungkin langsung saja kita akan men-scan beberapa. Oh, ini salah. Ini tidak bisa scan ya, ini karena bentuknya dari PDF. Nah, ini yang akan kita scan nanti. Ada contoh gambarnya seperti ini ada baterai, gambar baterai, kemudian ada PCB, kemudian ada testing dari gambar. Nah, ini gambar dari toko. Nah, ini akan kita coba scan ya, bagaimana hasilnya, apakah dia dapat men-scan dengan sesuai dari gambar yang diberikan gitu pada itu. Oke, langsung saja kita scan dari gambarnya. Nah, ini masih loading dari project yang telah dibuat. Nah, ini contoh JPG scan 002 PNG. Nah, ini selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Dia men-scan dari gambar. Dia masih belum bisa scan dari dokumen. Nah, ini maka kita coba berikan input dari gambar. Jadi ketika itu, nah kita langsung lihat dari outputnya. Nah, ini ada outputnya. Nah, ini hasil dari scanannya ya. Hasil dari scan. Terus, nah ini ada juga scan yang kedua. Ini ada juga scan yang ketiga. Mungkin yang paling bagusnya adalah scan yang pertama ini, yang cukup mirip dengan yang pertama. Nah, ini cukup mirip banget. Mungkin ada beberapa kontras ya. Nah, di sini dari warna mungkin. Cuman yang kedua ini sepertinya dari gambarnya ini tidak support ya. Sehingga hasilnya maka kurang bagus dari hasilnya. Yang awalnya seperti PCB seperti ini. Nah, namun dari hasilnya ini cuman tulisan dari ISP-nya saja. Nah, kemudian yang ketiga ini udah lumayan bagus dari seperti ini. Cuman di sini hasilnya seperti brightness-nya ini terlalu ketinggian hasil scan-nya. Maka di sini ada seperti kurang bagus lah dari warnanya lah. Nah, ini oke, paling itu saja yang dapat saya sampaikan di percobaan yang kedua dan project scanner yang telah dibuat. Mungkin kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.